Halo teman-teman, kembali lagi di channel Belajar Islam Sebelum Tidur. Kali ini kita akan membahas topik yang penting banget. Apakah kritik kepada pemimpin itu diperbolehkan dalam Islam? Yuk, kita bahas. Beberapa hari lalu, tepatnya beberapa pekan lalu, di sebuah video yang viral di Instagram, ada seorang anak yang mengkritik makanan yang disediakan dalam program pemerintah alias makan bergizi gratis di sekolah. Anak ini bilang kalau ayam yang disediakan itu kurang enak. Kritik tersebut menuai respon dari seorang influencer. Ia membandingkan anak sekolah tersebut dengan anaknya sendiri yang katanya bisa makan apa aja tanpa mengeluh. Bahkan nasi box sekalipun yang disediakan di tempat syuting. Sebenarnya perbandingannya tidak apple to apple. Karena makanan yang disediakan di tempat syuting justru berbeda jauh dengan yang disediakan pada program makan bergizi gratis. Lagian, kita nggak bisa menyamaratakan selera makan semua anak-anak Indonesia. Kritik dalam program pemerintah itu wajar sekali, terutama dalam negara demokrasi seperti Indonesia. Kalau sejak kecil, anak-anak dilarang berpendapat atau memberikan kritik, apa yang terjadi? Kita akan memiliki generasi yang takut berbicara, enggan menyampaikan ide, dan fasik. Bahkan nanti, feodalisme bisa semakin kuat. Kritik itu hak asasi manusia. Di Indonesia, hak ini dijamin oleh konstitusi. Tapi, sayangnya, dalam praktiknya kebebasan berpendapat masih sering terhambat. Banyak orang takut berbicara karena ancaman intimidasi atau bahkan tindakan hukum. Sekarang, kita masuk kepada sudut pandang Islam. Dalam Islam, kritik bukan cuma boleh, akan tetapi dianjurkan. Kritik yang konstruktif adalah bagian dari nasihat, dan ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah dalam sabdanya, agama itu adalah nasihat. Kemudian, para sahabat yang mendengar sabda tersebut bertanya kepada Rasulullah, nasihat untuk siapa? Kemudian Rasulullah menjawab, yaitu untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, pemimpin umat Islam, dan masyarakat secara umum. Berdasarkan hadis ini secara general, para ulama menjelaskan bahwa nasihat merupakan bentuk kepedulian. Kata Imam Al-Munawi, seorang ahli hadis, dia mengatakan dalam kitabnya Faidul Qadir, siapa yang menerima nasihat, ia akan terhindar dari celah dan keburukan. Sedangkan mereka yang menolak nasihat, tidak memiliki alasan untuk menyalahkan siapapun selain dirinya sendiri. Kalau kita melihat kepada sejarah peradaban Islam, kita mendapatkan teladan dari Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah. Beliau berkata, Rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi. Artinya, semoga Allah merahmati seseorang yang menunjukkan kekuranganku. Perkataan tersebut dikutip dari kitab Al-Mawsu'ah Al-Kuwaitiyah. Kemudian, jika kita melihat kisah lain dari teladan Sayyidina Umar, saya mengutip dari kitab Tafsir As-Sam'ani, bahwa suatu hari, Umar pernah ditegur di depan umum. Teguran tersebut merupakan perintah supaya Umar itu bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang sedang berada di sekitar Umar pun kesal, tidak terima dengan perkataan orang tersebut. Namun, Umar meminta orang-orang lain untuk membiarkannya. Baginya, kritik itu tanda cinta dan kepedulian. Dari sini, kita belajar bahwa kritik itu penting, khususnya dalam negara demokrasi. Pemimpin yang baik tentu saja adalah mereka yang terbuka terhadap kritik, menghargai masukan untuk perbaikan bersama. Sebagai masyarakat, kita juga punya tanggung jawab untuk menyampaikan kritik secara konstruktif dan penuh adab. Kritik bukan ancaman, melainkan masukan untuk perbaikan bersama. Nah, itu dia pembahasan kita kali ini. Kritik itu penting selama dilakukan dengan cara yang benar. Islam itu melegalkan kritik dan juga kritik terhadap pemerintah supaya negara menjadi lebih baik dan menjadi lebih terarah, dan ada rambu-rambu yang mengawasi langkah-langkah pemerintah dalam menyelenggarakan sistem kenegaraan. Kalau kamu punya pendapat atau pengalaman soal ini, silakan share di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng supaya tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.